Baik anak-anakku semuanya yang hebat-hebat, yang keren-keren, kita akan lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini. Siapkan diri kalian, tetap selalu semangat. Apalagi pekan ini kita bakalan sudah mulai ini ya, tatap muka. Insya Allah kelas 5 itu jadwal tatap mukanya pada hari Rabu. Nah, nanti hari Rabu kalian bisa tatap muka. Namun tidak semuanya bisa tatap muka. Yang di pekan pertama ini khusus untuk yang absennya nomor 1 sampai 16. Nanti yang absennya nomor 1 sampai 16 hari Rabu kalian bisa tatap muka. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, masih mengenai puasa Ramadan. Nah, anak-anakku semuanya, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang di halaman 31 tentang ada syarat sah puasa, ada rukun puasa ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kemarin kita sudah mempelajari diantaranya ada rukun berpuasa, bahwa rukun berpuasa itu adalah niat ya. Pertama adalah niat. Nah, anak-anak semuanya puasa Ramadan itu harus niat. Niatnya kapan? Niatnya itu di malam hari. Dari setelah sholat tarawih sampai sampai waktu subuh. Nah, itu adalah niat puasa Ramadan. Jadi niatnya harus di malam hari, bukan di siang hari. Jadi kita harus niat, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita nggak niat ya nggak sah puasanya, nggak dihitung puasanya, harus niat. Kemudian rukun puasa berikutnya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang sudah pasti harus menahan, pertama makan dan minum, nggak boleh makan dan minum. Kemudian bukan hanya itu saja, tentu harus menahan yang lainnya seperti hawa nafsu ya. Pokoknya jangan sampai kita marah-marah lagi puasa, jangan sampai mata melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan itu kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan di puasa Ramadan ini memang fokus kita harus ibadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang spesial yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana bulan Ramadan itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bulan Ramadan, kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Artinya saking banyaknya pahala di bulan Ramadan, saking dahsyatnya pahala di bulan Ramadan. Kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan aja, itu pahalanya seperti pahala kita sedang mengerjakan pahala ibadah wajib. Kalau kita mengerjakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya itu bisa 70 kali lipat, bahkan tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui. Itu khusus di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan selain berpuasa, kita juga harus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, karena pahalanya luar biasa, banyak banget. Apalagi kalau kita bisa ngedapetin yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik anak-anakku semuanya, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya makan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, datang haid atau menstruasi bagi perempuan, kemudian melahirkan bagi perempuan juga, kemudian ada hilang akal atau gila walaupun itu cuma sebentar, kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Merusak artinya apa? Merusak itu artinya kita puasa tapi pahalanya itu sia-sia. Kita cuma dapetin lapar dan haus. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan itu cuma dapat haus dan lapar doang. Cuma dapat dia menahan haus dan lapar doang. Itu cuma dapat itu doang. Dia nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena saat bulan puasa dia ngomongin kejelekan orang. Saat lagi bulan puasa dia ngata-ngatain orang. Saat bulan puasa matanya dipakai buat lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bulan puasa dia berantem sama orang.
Nah, saat bulan puasa dia ngedengerin gosip-gosip yang belum jelas kebenarannya, gosip-gosip yang hoak. Nah, itu bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan nggak dapat pahala sepeser pun. Jadi sayang banget kita udah nahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai maghrib, tapi kita nggak dapat apa-apa. Allah nggak nilai pahala. Karena apa? Karena kita saat puasa lebih banyak gibahin orang, ngatain orang, ribut sama orang. Nah, makanya tadi Bapak bilang saat bulan puasa mendingan sibukkan diri kita dengan ibadah. Dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Baca Quran, tadarus, ya. Kemudian sedekah banyakin, membantu orang. Nah, itu lebih baik seperti itu dibanding kita kelayaban keluar. Apalagi di bulan puasa tuh biasa kalau mau maghrib atau sore hari banyak tuh yang namanya ngabuburit. Itu nggak ada faedahnya ngabuburit, cuman macet-macetan di jalan, ya, nanti macet, kemudian motornya kesenggol marah-marah. Cuman macet-macetan di jalan, nanti ada perempuan lewat, ya, diliatin, kan haram tuh. Perempuan cantik lewat diliatin, kan haram. Mengurangi pahala puasa, bahkan nggak dapat apa-apa. Ngabuburit sore-sore, nongkrong di pinggir jalan, nggak ada faedahnya itu. Lebih baik ketika bulan puasa, ketika sore-sore ngabuburitnya bukan di jalanan, keliling-keliling, bukan macet-macetan, bukan di jalan, tapi ngabuburitnya ngapain? Ngabuburitnya di musola. Ngapain? Buka Quran, dibaca, ditadarusin. Syukur-syukur di bulan puasa itu kita bisa ngatamin 1 bulan itu 1 kali hatam. Kita bisa baca dari juz 1 sampai juz 30 di Al-Quran. Itu yang keren. Bukan ngabuburit kelayaban. Itu ngurangin pahala puasa. Di bawa motor nanti ada yang nyalip. Ya, ada yang nyalip marah-marah. Wah, marah-marah. Nah, itu nggak baik. Nah, itu ya hal-hal yang merusak pahala puasa tuh tadi itu. Gibahin orang, berkelahi, bertengkar. Makanya nggak usah ngabuburit deh. Apalagi banyak tuh anak-anak. Bapak kan juga pernah ngerasain ya, masih masa kecil. Habis subuh bukannya pada baca Quran, habis subuh bukannya pada istirahat di rumah. Habis subuh malah main perang sarung. Tawuran perang sarung. Sarungnya diisiin batu, berantem sama kampung sebelah. Perang petasan. Nah, ini nih hal-hal yang merusak pahala puasa atau yang gitu. Ya, kalau bisa dijauhi, dihindari. Baik, kemudian hal-hal yang baik di bulan Ramadan nih, beberapa hal-hal yang baik di bulan puasa, dan ini nilai pahalanya sangat luar biasa kalau kita melakukannya. Pertama adalah sholat tarawih di bulan Ramadan setelah ba'da Isya. Nah, sholat tarawih adalah sholat yang sangat spesial. Sholat tarawih adalah sholat malam yang ada di bulan Ramadan. Kenapa Bapak bilang spesial? Karena sholat tarawih adalah sholat yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ada yang mengerjakannya 20 rakaat ditambah 3 witir menjadi 23 rakaat, ada juga yang mengerjakannya 8 rakaat ditambah 3 witir menjadi 11 rakaat, ada. Nah, mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Tinggal mana yang kita pilih. Mau ngerjain 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir, bagus, monggo. Mau mengerjakan yang 8 rakaat tarawih kemudian ditambah 3 witir jadi 11 rakaat, monggo, dua-duanya bagus. Ya, yang jelek itu yang nggak mau sholat tarawih. Yang jelek itu yang saat di masjid sholat tarawih dia nongkrong di pinggir jalan. Itu yang jelek. Nah, sholat tarawih karena itu pahalanya luar biasa. Dan khusus hanya di bulan Ramadan. Belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang kita umurnya masih hidup, masih ada. Makanya orang-orang solih zaman dulu kalau bulan puasa itu fokus ibadah. Kalau mau habis nih bulan puasa menjelang lebaran mereka sedih. Kenapa sedih? Karena mereka merasa belum tentu di puasa tahun yang akan datang mereka bisa ngalamin lagi. Banyak loh yang tahun kemarin merayakan bulan puasa, tahun sekarang kemudian sudah meninggal dunia. Banyak.
Orang itu mengharapkan umur yang panjang dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan setiap tahunnya. Kenapa mereka berharap bertemu bulan Ramadan? Kenapa orang-orang soleh itu selalu berharap bertemu dengan Ramadan? Kita juga harus selalu berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi salah satu ibadah yang baik di bulan Ramadan yang mendatangkan pahala yang luar biasa selain puasa Ramadan adalah sholat tarawih. Ya, mau 23 rakaat silakan, 11 rakaat silakan, monggo. Yang mana yang enak dikerjakan. Nah, silakan kerjakan, jangan nongkrong di pinggir jalan habis lagi sholat isya tuh. Gak baik tuh ya anak-anakku semuanya. Kemudian yang baik lagi di bulan Ramadan adalah tadarus Quran. Tadi yang Bapak bilang, tadarus Quran itu membaca Al-Quran, bukan hanya membaca doang tapi dibaca artinya, dipelajari ya sama ustadz di situ. Nah, dipelajari artinya, dipahami maksudnya. Nah, itu tadarus Quran. Jadi kita mengambil hikmah yang ada di dalam Al-Quran ya. Syukur-syukur kita bisa hatamin Al-Quran ya 1 bulan 1 kali 30 juz. Kalau orang-orang solih, orang-orang hebat dulu itu dalam 1 bulan Ramadan tuh bisa hatam berkali-kali. Nah, kita syukur-syukur bisa hatam 3 kali dalam Ramadan. Kalau nggak bisa 3 kali ya 1 kali lah, nggak apa-apa. Ya, hatamin Al-Quran. Nah, itu anak-anakku semuanya. Kemudian yang bagus lagi di bulan Ramadan, hal-hal yang baik di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Kalian bisa buka halaman 33. Banyakin berbagi. Apalagi buat orang-orang yang berbuka puasa. Rasulullah bersabda, siapa orangnya yang ngasih makan buat orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala dari orang yang dikasih makannya. Jadi dia dapat pahala double. Pahala dia berpuasa, pahala puasa orang yang dikasih makannya juga dia dapat. Nah itu, makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan, banyakin sedekah, kasih orang-orang berbuka puasa. Ya, itu pahalanya luar biasa. Kita dapat pahala mereka. Kalau kita kasih buka puasa buat orang ada 30 orang misalkan, nah kita dapat pahala 30 tuh dari orang-orang tersebut. Dapat pahala puasanya mereka. Oh, luar biasa. Makanya kadang-kadang masjid itu kan sering ngadain tuh buka puasa. Nah, ketika masjid ngadain buka puasa tuh kita ngirimin, kasih makanan ke masjid. Kan di masjid banyak ya buka puasa. Bayangin berapa pahala yang kita dapetin tuh dari orang-orang yang buka puasa di masjid dengan memakan makanan yang kita bagikan ke mereka. Nah, banyakin sedekah. Sedekah buat orang-orang yang tidak mampu. Banyakin karena pahalanya luar biasa. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Salat tarawih, kemudian tadarus Quran, membanyak sedekah. Mantep banget nih pahalanya. Nah, jadi banyakin pahala hidup di dunia ini. Jangan mikir senang-senang aja. Karena dunia ini hanya fana, dunia ini hanya sementara. Kita bakal mati. Dunia ini bakal ditinggal. Banyakin pahala buat bekal kita nanti di kuburan. Banyakin pahala buat bekal kita nanti di akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Nah, jadi jangan saya capek mau tarawih, saya capek mau terus, saya capek mau sedekah. Jangan kayak gitu. Banyakin pahala. Hidup di dunia itu banyakin amal. Ketika kita mati nanti, yang dibawa bukannya mobil, bukannya rumah, bukannya baju bagus, bukan itu yang dibawa, tapi yang dibawa adalah amal solih yang kita kerjakan selama hidup. Makanya selama hidup banyakin amal ibadah. Nah, apalagi kalau di bulan Ramadan itu panen pahala di bulan Ramadan. Seneng banget kalau orang bisa ngalamin bulan Ramadan. Ya, orang banyak banget pengen ngalapin bulan Ramadan. Tapi kasihan banyak orang yang ngalapin bulan Ramadan tapi kemudian di bulan Ramadan mereka nggak melakukan apa-apa. Kasihan banget itu, nggak puasa, siang-siang makan minum seenaknya di luar, gibahin orang, berantem, bertengkar. Sayang banget kalau bulan puasa kayak gitu doang. Sayang banget. Baik, kemudian kita juga mempelajari manfaat bulan Ramadan, berpuasa Ramadan. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena bisa ngalamin bulan Ramadan. Kita bersyukur kita bisa beribadah puasa. Kita bersyukur juga Allah masih ngasih banyak nikmat dan rezeki kepada kita. Kemudian melatih kejujuran juga di halaman 34 ya.
Puasa Ramadan melatih kita kejujuran. Di saat sepi kita nggak berani makan, nggak berani minum, karena kita yakin bahwa Allah maha melihat. Dimanapun kita berada, Allah maha melihat. Allah menyaksikan kita karena Allah punya Asmaul Husna Al-Bashir. Kemudian menambahkan rasa kasih sayang, saling berbagi, saling memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Apalagi di bulan Ramadan juga kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu adalah bagian kita berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Kemudian puasa itu menyehatkan. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Karena banyak dokter-dokter juga mengatakan bahwa efek dari puasa itu badan kita menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat. Kemudian ya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian melatih kesabaran. Di bulan puasa kita dilatih kesabaran. Jangan marah-marah mulu, jangan ngotot mulu, jangan teriak-teriak mulu, jangan ngomong-ngomong kata-kata yang kotor, jangan ngata-ngatain orang. Mulut dijaga, hawa nafsu dijaga. Nah, itu bulan Ramadan. Itu manfaat bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Ya, anak-anakku semuanya, kita berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita. Amin amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa ngalamin puasa di tahun ini, tahun depan, tahun seterusnya. Kita bisa ngalamin puasa buat nambah amal ibadah kita sebagai bekal nanti di kuburan, sebagai bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Semangat.